Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi peredaran darah pada manusia. Dan saya, Santi Ludi sebagai moderator, dan teman saya Indri Joy sebagai pembaca materi yang pertama. Saya Sifoni Rike sebagai pembawa materi kedua. Saya Ida Jessica Sejarah sebagai pembawa materi kedua. Saya Tasarimu sebagai pembaca materi 4. Saya Febran Ngati. Saya Arun Didar. Materi yang pertama adalah tentang peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Peredaran darah pada manusia termasuk dalam peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda yang terdiri dari peredaran darah kecil dan besar. Alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung, dan vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung, kembali menuju jantung. Jantung yang merupakan alat pemompa darah terdiri di dalam rongga dada dan di atas diafragma. Bagian-bagian sebagai berikut adalah dinding jantung yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium yang merupakan lapisan luar, perikardium adalah selaput pembungkus jantung, miokardium sebagai otot jantung, endokardium yang merupakan selaput yang melapisi ruangan jantung. Ruangan jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atrium kanan dan kiri serta 2 bilik ventrikel kanan dan kiri. Katup jantung juga menjaga agar aliran darah tetap searah. Ada 3 macam katup jantung, yaitu valvula tricuspidalis berdaun 3 terdapat di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Valvula bicuspidalis berdaun 2 terdapat di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Valvula semilurinaris bulan sabit terdiri pada pangkal batang aorta, saraf jantung, dan ada sinoatrium node terdapat pada atrium kanan. Yang terakhir adalah atrioventricular node yang terdapat pada sekat antara atrium dan ventrikel. pola peredaran darah. Bila SA node mengeluarkan impuls akan menyebabkan atrium berkontraksi sehingga darah dipompa menuju ke ventrikel. Impuls yang mengalir akhirnya merangsang AV node sehingga juga mengeluarkan impuls yang menyebabkan otot ventrikel berkontraksi. Pola peredaran darah. Bila SA node mengeluarkan impuls akan menyebabkan atrium berkontraksi sehingga darah dipompa menuju ke ventrikel. Impuls yang mengalir akhirnya merangsang AV node sehingga juga mengeluarkan impuls yang menyebabkan otot ventrikel berkontraksi dan darah dipompa keluar jantung. Bila ventrikel kiri berkontraksi, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta atau nadi besar. Darah yang mengalir ini kaya akan oksigen dan nutrisi. Di jaringan tubuh, nutrisi dan oksigen diambil oleh sel-sel tubuh, kemudian sel melepaskan CO2 dan sisa metabolisme yang kemudian diangkut oleh darah melalui pembuluh vena, cava superior dan cava inferior kembali menuju atrium kanan. Pola peredaran darah ini disebut pola peredaran darah besar. Darah. Yang pertama, susunan darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Warna merah tersebut tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah pengaruh saat kandungannya.
Tiap-tiap komponen darah terdiri dari berbagai komponen, yaitu yang pertama sel darah, sel-sel darah. Sel darah merupakan bagian terbesar darah, yaitu sekitar 40-50% sel-sel darah terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki ciri-ciri yang pertama, berukuran 7,5 sampai 7,7 m. Yang kedua, bentuknya bikonkav. Yang ketiga, tidak berinti. Yang keempat, tidak dapat bergerak bebas. Yang kelima, tidak dapat menembus dinding kapiler. Yang keenam, warna merah kekuning-kuningan. B. Sel darah putih atau leuksit. Ciri-cirinya yaitu berukuran 10 sampai 12 un. Yang kedua, mempunyai bentuk sangat bervariasi. Yang ketiga, selnya mempunyai nukleus atau inti sel. Yang keempat, bergerak bebas secara ameboid. Dan yang kelima adalah menembus dinding kapiler yang disebut diapedesis. Sel darah putih di sumsum tulang merah, limpa, kelenjar limpa, dan jaringan retikuloendotel. Leuksit mempunyai fungsi utama yaitu untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan cara memakannya yang disebut fagositosis. Leuksit granulosit dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama monosit, selnya berinti satu, besar, bertulang, berbentuk bulat panjang, bisa bergerak cepat dan bersifat fagosit. Yang kedua adalah limfosit, berinti satu, selnya tidak dapat bergerak bebas, ukurannya ada yang sebesar eritrosit. Sel inti berperan besar dalam pembentuk zat kebal atau antibodi. Sel darah pembeku atau trombosit. Ciri-cirinya yang pertama berukuran lebih kecil 2 um dari eritrosit dan leukosit. 2. Sel darah pembekuan tidak berinti. 3. Bentuknya tidak teratur. 4. Bila tersentuh benda yang permukaannya kasar, mudah pecah. Sel ini dibentuk di dalam megakarosit sumsum merah tulang. Trombosit sangat penting bagi proses pembekuan darah. Pembekuan darah merupakan rangkaian proses yang terjadi pada jaringan tubuh, plasma darah, dan trombosit. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan